Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, pada kita sekalian yang selalu istiqomah, iltizam di dalam memegang risalah ini. Hari ini merupakan hari haji yang agung dan hari raya Idul Adha atau kurban. Dinamakan hari haji yang agung karena orang-orang yang sedang berhaji menunaikan sebagian besar manasik hajinya, melempar jumrah kubro, mencukur rambut kepala, bertawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Dinamakan hari raya Idul Adha karena kaum muslimin pada hari ini menyembelih binatang kurban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min haraqati dami. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari ini yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah binatang kurban. Bikulli sya'rati minas sawfi hasanatin. Seseorang yang berkurban akan mendapatkan kebaikan dari setiap rambut dan bulu binatang yang dikurbankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Prosesi ibadah haji amat erat kaitannya dengan lembaran-lembaran sejarah perjalanan hidup Khalilur Rahman, kekasih Allah. Mata rantai perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW berserta para sahabatnya bermula dari titik ini, Ibrahim alaihissalam. Inilah laki-laki yang menjadi simbol pengorbanan yang paling besar dan paling agung, bukan hanya sepanjang sejarah dakwah, melainkan juga sejarah umat manusia. Lihatlah bagaimana beliau berkorban, merelakan dirinya dibakar untuk mempertahankan kebenaran. Lihatlah bagaimana beliau berkorban untuk mendakwahkan kebenaran sampai harus diusir oleh orang tuanya sendiri. Begitulah hari-hari melelahkan berlalu, merangkak perlahan sampai ketika beliau mulai menua. Ia harus rela membawa istri dan putra tunggalnya saat itu menuju sebuah tanah gersang dan tandus yang sunyi senyap tak berpenghuni. Polemik kontroversial dari dulu sampai saat ini terus terjadi. Bagi kita sebagai umat Islam harus yakin Ibrahim bukanlah seorang suami yang kejam terhadap istrinya. Ibrahim
bukan seorang ayah yang biadab, bukan seorang ayah yang tidak berpikir kemanusiaan kepada anaknya, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh kaum para orientalis. Yakin bahwa Ibrahim adalah hamba Allah, bahwa Ibrahim adalah kekasih Allah, bahwa Ibrahim adalah seorang ayah yang bijaksana terhadap anaknya, bahwa Ibrahim adalah seorang suami yang menyayangi istrinya dan bersikap adil terhadap istri-istrinya. Bahkan Ibrahim adalah sebagai pemimpin besar yang mencintai dan besar perhatiannya kepada umat dan rakyatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menguraikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya a'nabudal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu adalah golonganku. Waman asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkaulah maha penyayang dan pengasih. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dicintai, Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu akan mereka selalu mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin rahimakumullah, sungai panjang perjuangan Nabi Ibrahim ternyata tak selesai di situ. Lihatlah, ketika sang anak tersayang mulai merangkak menapaki tangga kedewasaan, tiba-tiba ia harus menyembelih putra tercintanya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, maka tatkala anak itu sampai pada umur dewasa bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, inni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Seorang bapak yang dewasa, seorang bapak yang bijaksana, pandur mada taro, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini pertanyaan komunikasi antara anak dan orang tua. Dijawab oleh Ismail sebagai anak yang soleh, ya abati ifal ma tu'maru, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dapatkah kita membayangkan bagaimana perasaan Ibrahim pada detik-detik ketika harus menyembelih anaknya sendiri? Dapatkah kita membayangkan bagaimana pulakah perasaan Hajar, istri beliau yang telah memelihara Ismail dengan susah payah pada hari panjang di tempat yang sangat tergesang, di lembah Tanus yang tak berpenghuni? Dapatkah kita membayangkan bagaimana pula perasaan Ismail saat akan disembelih oleh tangan ayahnya sendiri? Tak ada yang dapat memahami makna pengorbanan akbar dan agung ini selain air mata. Tak ada yang dapat memahami detik-detik dahsyat yang sangat menegangkan itu selain air mata. Hanya air mata yang mengalir dari lubuk kejujuran iman. Nah hadirin, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka salat hari raya Idul Adha. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Habibur Rahman, Khalilur Rahman, yakni Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil saat ini, bahwa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Artinya orang yang berkurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ada gambaran bagi kita, ibrah bagi kita. Dalam hidup ini tidak ada alasan apapun untuk tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dalam hidup kita ini kemelaratan menimpa kita, walaupun dalam hidup ekonomi kita pas-pasan, jangan merasa terganggu dengan keadaan kita saat ini. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub yang terus Allah uji dengan penyakit. Bagaimana kita lihat Nabi Ayub diuji dengan kemelaratan, tapi tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi orang-orang kaya yang punya limpahan ekonomi yang sangat banyak. Kita jangan merasa terganggu dengan kesibukan kita, jangan merasa terganggu dengan harta yang kita miliki, dengan tidak terganggu dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Karena Nabi Sulaiman pun yang mempunyai kerajaan yang megah hampir separuh dunia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil pada Idul Adha ini, melatih keikhlasan. Orang yang ikhlas dan siap berkorban biasanya tegar dan tabah bila menghadapi cobaan dan penderitaan. Tidak mudah frustasi, tidak mudah depresi. Orang yang ikhlas, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya, bingung. Tetapi karena ini dasarnya lillahi ta'ala, taqarrub ilallah, rasa ikhlas, maka beliau menerima perintah Allah walaupun berat dihadapi. Yang ketiga, bahwa Idul Adha, kurban itu adalah memberi hikmah kepada kita untuk menghilangkan sifat hewani yang ada pada diri manusia. Kurban berupa menyembelih hewan bisa menjadi simbol bagi kita bahwa kita harus menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri manusia. Manusia senantiasa serakah. Kita lihat bagaimana seekor kera ketika di dalam mulutnya masih menyimpan makanan, kemudian dalam tangannya dia masih memegang makanan, ingin dikuasai semua. Bahkan hak orang lain pun ingin dimilikinya. Ini sifat serakah dimiliki oleh kera. Maka itu terjadi dalam diri manusia. Terkadang banyak manusia yang serakah. Yang kedua,